Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin waqin amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh dimanapun berada, yang senantiasa kami harapkan berkah dan juga fatwanya. Hadirin hadirat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kerahmatan dan juga hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, baik yang di majelis ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, senantiasa diberkahi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan urip teng donya niki kudu karepe kula sampean dhewe. Dan juga bukan karena keinginan orang tua kita, apalagi keinginan pemerintah. Kita hidup di dunia ini semuanya semata-mata karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan, kula panjenengan selalu butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula sampean dalam keadaan terjaga, melek ngene iki ya butuh rahmate Gusti Allah. Nek gak ana rahmate Gusti Allah taala, kula sampean gak iso melek. Kula sampean dalam keadaan tidur, itu pun juga butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kula sampean iki gak oleh rahmate Gusti Allah taala, kula sampean gak iso merem derek. Lah sing kuwatirno niku iso merem ora gasak tangi niki bahaya niki. Kula sampean dalam keadaan bekerja itu butuh rahmat Allah. Dalam keadaan ibadah kita ini pun juga butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kula sampean niki bukan siapa-siapa dan tidak akan mampu melakukan apa-apa. Aja maneh kula sampean urip iki butuh rahmate Gusti Allah. Pada saat mati pun kula sampean niki butuh rahmate Gusti Allah taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia. Dalam doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang artinya, ya Allah ampunilah dia wong sing mati, warhamhu dan rahmatilah dia wong sing mati. Ojo maneh kula sampeyan niki urip butuh rahmate Gusti Allah, mati butuh rahmate Gusti Allah, bahkan kelak kula sampeyan niki iso mlebu swarga, itu pun juga karena rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, la yudkhilal jannata ahadukum mul la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Saya ulangi, la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Artinya, tidaklah salah satu di antara kalian
nantinya akan masuk ke dalam surga karena amalnya. Bahkan sahabat takon, qalu wa anta ya Rasulullah, apakah termasuk panjenengan ketika nanti masuk ke dalam surga itu pun juga butuh rahmat Allah? Rasulullah menjawab, qala wa ma'ana illa ayyata ghammadan ya Allah birahmati. Iya, dan saya juga, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Lho ngene ku ditakokno, nek kira-kira awak dhewe iki mlebu swarga niku krana rahmate Gusti Allah, lapor repot-repot ibadah, lapor repot-repot dadi wong apik. Perlu diketahui, iki sing penting, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak datang dengan sendirinya. Minimalnya ada 4 hal yang bisa mengundang dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ben teko nang nggone kula sampean kabeh. Apa wae petang perkara sing iso ndadekno rahmate Gusti Allah taala iki teko nang nggone kula sampean kabeh. Yang pertama adalah berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu didekatkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya, jangan sampai kula sampean bosen untuk melakukan kebaikan dan menjadi orang baik. Jangan pernah kita ini meremehkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin kebaikan itu remeh di mata kita, di mata manusia, tapi jangan-jangan itu dihargai yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biyen zamane Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita penzina. Bayangno, seorang wanita penzina, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya menjadi seorang wanita yang tobat dan mampu melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena apa? Karena melakukan kebaikan dengan memberi minum seekor anjing. Bayangno, ngombeni asu. Ya Allah, dicatat sebagai kebaikan yang mampu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan wanita tersebut dadi wong sing tobat dan mampu melahirkan generasi-generasi hebat. Seorang ulama yang dikenal dengan Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, betapa banyak karya-karya kitabnya yang luar biasa. Ketika beliau ditanya, Syekh, apa yang menjadikan panjenengan begitu cerdasnya, begitu hebatnya, sehingga mampu mengarang kitab yang luar biasa? Apa kata Imam Al-Ghazali? Sebetulnya saya tidak cerdas, saya tidak hebat. Yang menjadikan saya mampu mengarang kitab itu semuanya semata-mata karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ditanyakan apa yang menjadikan panjenengan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga panjenengan mampu mengarang kitab yang begitu luar biasa, apa kata beliau? Suatu ketika tatkala beliau sedang menulis kitab, ada seekor lalat yang hinggap di tintanya, kemudian beliau tidak mengusirnya, dibiarkan laler itu ngombe sampai warak akhirnya ngalih. Bayangkan ketika memberi minum seekor lalat, itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan mampu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan seorang ulama besar Imam Al-Ghazali mampu menjadi penyusun pengarang kitab yang luar biasa. Kula sampean kabeh monggo derek kepingin melakukan kebaikan yang begitu banyak, besar nilai pahalanya, monggo. Tapi jangan pernah kita meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Contoh, kula sampeyan ono duri di jalan disingkreno, watu duwe embong disingkreno, atau mungkin ketika kula sampeyan bisa tersenyum kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, tabassumuka al akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Saman gak usah pilih-pilih.
Kok kate guyu nang gone wong dideloki sing perlu dimesemi sapa. Kok kira-kira dimesemi bales napa mboten wis gak perlu. Kok sampean mesem gelem mesem nang gone wong nek butuh balasan dimesemi sisa. Wis, pertama. Kedua, hal apa yang bisa menjadikan kita mendapatkan rahmat Gusti Allah, atau amalia apa yang mampu mengundang dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang tatkala terkena musibah dengan yakin dan tegas dia mengatakan, sebetulnya kita ini adalah milik Allah dan selayaknya kita ini bersandar dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong niku nek sabar derek gak ono perkara sing abot karena sabar. Tapi wong niku nek gak sabar kabeh niku dadi abot. Lah bolak-balik niku haduh gak tau muni alhamdulillah blas karena apa? Kurang sabar. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Niki tapi sadurunge nggih ana terusane niku. Falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya apa? Ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun juga akan mengingatmu. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan sabar, dan yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat. Tapi ini di dalam ayat tersebut Allah melanjutkan, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai atau menyertai orang-orang yang bersabar. Artinya gak ono perkara sing abot ketika kita melibatkan Allah. Sebaliknya gak ono perkara sing enteng ketika kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sabar itu penting. Bahkan ngene derek, kalau sampean melakukan kebaikan apapun, pahalanya sudah ditunjukkan oleh Allah. Ketika sampean melaksanakan sholat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, napa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sebagai pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang bersedekah amaliyanya akan dilipat gandakan, minimalnya 70 kali lipat. Orang yang hajinya mabrur, balasannya adalah surga. Tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari Allah yang tak terhingga. Sabar. Yang ketiga, termasuk amalia yang bisa mengundang dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkan, perhatikan, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nek kira-kira kula sampean ngrungokno wong maca Al-Qur'an tok, kula sampean oleh rahmate Gusti Allah taala, apa maneh nek kula sampean gelem maca, apa maneh kula sampean gelem memahami, apa maneh kula sampean gelem ngamalno bae. Maka para ulama mengajarkan kepada kita setelah kita membaca Al-Qur'an untuk berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an itu sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, muliakan keluarga Allah.
Jadi akrimu ahlallah. Para sahabat bertanya, qalu hal lillahi ahlun fil ard? Wahai Rasulullah, apakah Allah punya keluarga di bumi ini? Qala ahlul qur'ani hum ahlullah. Fa akrimuhum akramakumullah. Orang-orang yang ahli Al-Qur'an, mereka adalah keluarga Allah. Muliakanlah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian. Artinya ketika kula sampean kabeh derek kepingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muliakan orang-orang yang ahli Al-Qur'an. Syukur-syukur nek kula sampean dhewe gelem dadi wong-wong sing ahli Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, cara untuk mengundang dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, setiap kita masuk ke dalam masjid, kita senantiasa berdoa. Apa dungane? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Artinya di dalam masjid rahmat Allah Subhanahu wa taala dituangkan. Orang-orang yang melaksanakan sholat di masjid, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan majelis taklim, majelis zikir, dia adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wong-wong sing gelem mulyakno tamu-tamu Allah, wong-wong sing nang masjid, mereka adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu dan mau untuk melakukan kebaikan. Gak pernah bosen. Sing nomor loro, kula sampean bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kula sampean bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, tentunya mengamalkan Al-Qur'an, dan yang terakhir memakmurkan masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup ini kita mendapatkan rahmat Allah. Dalam kematian nanti kita mendapatkan rahmat Allah. Bahkan kelak kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.